guru yang selalu memberikan layanan matematika yang sungguh luar biasa. Perkenalkan, saya Dian Mayasari, saya berasal dari Merauke. Kali ini akan mendampingi narasumber kita yaitu Bapak Masruhan Mafid dari SMK Negeri 7 Semarang yang akan memberikan materi pelajaran tentang implementasi vektor menggunakan kasus. Bapak Ibu guru matematika yang luar biasa, kali ini kita akan membahas tentang materi vektor. Materi vektor ini telah dipelajari pada tingkat SMP. Banyak kegunaannya, terutama dalam bidang fisika, dalam bidang kimia, dan bidang ilmu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini vektor menjadi materi yang sangat penting dipelajari di tingkat SMA. Dengan demikian tidak salah kalau kita menggunakan teknik kalkulator Casio kasus dalam menyelesaikan masalah vektor. Dengan kalkulator saintifik akan membantu siswa dalam memahami materi vektor, terutama dalam menyelesaikan masalahnya. Bagaimana cara pemanfaatan kasus dalam pembelajaran matematika, terutama buat vektor, akan kita lihat pemaparannya pada malam hari. Bapak Ibu guru penggerak yang sungguh luar biasa, ini LCST edisi ke-47 akan mengupas tuntas tentang implementasi vektor dengan menggunakan vektor Casio Classwiz. Narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita ialah Bapak Masruhan Mufid. Beliau merupakan guru model Sekolah Binaan Casio dari SMK Negeri 7 Semarang. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menggunakan kalkulator Classwiz dalam pembelajaran matematika. Kalkulator ini merupakan kalkulator yang unggul dalam pembelajaran dan juga akan memberikan bantuan kita dalam menyelesaikan masalah matematika. Dengan demikian, jika Bapak Ibu sudah memiliki kalkulator tersebut, boleh mempersiapkannya atau bisa menggunakan baik. Mungkin materi ini sungguh luar biasa. Dengan demikian, Bapak Ibu yang sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti bagaimana cara menerapkan vektor dalam kasus dan menyelesaikan soalnya. Mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari narasumber kita, Bapak Masruhan Mufid, yang akan memaparkan materinya. Lalu setelah beliau memaparkan materinya, kita akan melakukan diskusi dan tanya jawab. Baik, saya persilahkan buat Bapak Masruhan Mufid untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dian Mayasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah, syukurlah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati kawan-kawan dari tim KSIO, ada Bu Pinta, ada Bu Lisa, ada Pak Harudin, ada Bu Chandra, dan yang akan menemani kita bersama-sama malam hari ini ada Bu Dian Mayasari dari SMA Negeri 1 Serui dari Papua. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya di flyer sudah dituliskan nama saya Mas Ran Mufid. Bapak dan Ibu bisa mengakses paparan saya, paparan yang akan kita lakukan pada sore hingga pada malam hari ini, sesi ke 47. Jika Bapak Ibu menggunakan handphone, Bapak Ibu bisa scan QR yang ada, atau jika Bapak Ibu menggunakan browser, pakai laptop atau pakai handphone juga, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan di ini, di /id_CSC 47. Sudah ya, saya tunggu sebentar. Kalau mungkin Bapak Ibu perlu. Oke, baik. Saya anggap sudah. Saya masuk ke data pribadi tadi sudah dikenalkan. Nama saya Mas Ran Mufid, saya guru di SMK Negeri 7 Semarang.
Saya juga mengajar di kampus. Untuk semester ini saya ngajar di satu kampus saja, di kampus yang ada di Semarang. Kalau Senin sampai Jumat saya ngajar di matematika, karena guru matematika di SMK pasti berbeda dengan Bapak Ibu yang ada di SMA, sangat jauh berbeda. Walaupun materinya sama, materi dasarnya di matematika. Kalau di SMA mungkin matematika wajib namanya, tapi di SMK tidak ada, adanya hanya matematika itu saja. Beberapa pekerjaan yang saya lakukan, salah satunya sekarang lagi banyak bergelut di pelatihan daring di beberapa tempat. Bapak dan Ibu mungkin mengenal saya juga salah satunya dengan saya sekarang sedang senang mainan YouTube. Sesi hari ini beberapa hal saya juga mulai membawa Casio atau membawa matematika di kanal YouTube saya, insya Allah ke depan nanti, apalagi dengan sisi pandemi ini saya cobakan Casio ataupun pendidikan matematika atau pembelajaran matematika di video tutorial. Baik, yang akan kita pakai yang di sebelah kiri, yang di menu ClassWiz Bapak Ibu nanti akan mendapati 9 menu. 9 menu, menu 1 sampai dengan menu 9 ditambah 3 menu ABC. Berarti di ClassWiz ada 12 menu. Di samping kiri saya di sini ada kelihatan menu 1 sampai dengan menu 9 ditambah menu ABC. Pada malam hari ini Bapak dan Ibu akan belajar di menu kelima, menu vektor. Menu vektor, eksplorasi vektor terutama di kami di level SMK. Apa yang kami lakukan di level SMK, walaupun memang tidak serta-merta anak-anak bisa mengkomunikasikan antara yang di dasar matematika dengan apa yang diimplementasikan di kejuruan mereka atau di kompetensi keahlian mereka. Di tempat kami ada 9 kompetensi keahlian, ada 9 jurusan. Kalau mungkin Bapak Ibu yang dari SMA kurang begitu paham, di kami ada 9 jurusan yang semuanya jurusan tentang teknologi teknologi dan rekayasa. Baik, Bapak dan Ibu, malam hari ini kita full menggunakan kalkulator. Bapak Ibu yang belum mempunyai kalkulator, Bapak Ibu bisa mengunduhnya di laman ini, atau Bapak Ibu bisa masuk ke Bapak Ibu bisa masuk ke ini, Bapak Ibu bisa masuk ke laman unduhan sebetulnya di west.casio.com. Di sini Bapak Ibu bisa mengunduhnya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan kalkulator emulatornya. Sudah kami sediakan untuk paparan untuk mengunduhnya sudah kami sediakan di bit.ly unduh kelas sudah saya sediakan. Malam hari ini kita coba praktekkan benar-benar full menggunakan emulator dan menggunakan handphone. Jadi untuk tadi disampaikan oleh Bu Pinta, malam ini ada kuis atau ada giveaway. Giveaway-nya kami paksa Bapak Ibu menggunakan emulator, dan Bapak Ibu harus menggunakan satu lagi, yaitu Bapak Ibu harus menggunakan Casio Edu Plus. Akan saya coba simulasikan untuk mengunduh Casio Edu Plus sebagai persiapan Bapak Ibu nantinya dalam dalam menggunakan ini, karena ini akan Bapak Ibu pakai ke depan juga menggunakan Casio Edu Plus. Saya menggunakan Android, saya tidak menggunakan handphone yang satunya karena mati, baterainya habis maksudnya. Bapak dan Ibu bisa masuk ke Casio Edu Plus. Maaf, saya ulang dari depan. Bapak Ibu masuk ke Play Store. Setelah itu Bapak Ibu masuk ke pencarian. Bapak Ibu cari yang namanya Casio Edu Plus. Ini Casio Edu Plus. Setelah itu install. Bapak Ibu sambil praktek ya. Kalau yang
menggunakan PC, handphonenya ikut dipraktekkan untuk mengunduh Casio Edu Plus. Sebetulnya sudah saya sediakan di sini. Nanti kelasnya juga sudah saya sertakan untuk Bapak Ibu bisa masuk ke kelas yang sudah saya buat. Setelah Bapak Ibu masuk ke Casio Edu Plus, tinggal tunggu sebentar. Aplikasinya tidak aplikasi yang berat, hanya 9 megaan saja, jadi tidak begitu memberatkan handphonenya Bapak Ibu tentunya. Ini sambil saya ngomong saja, 9,97 mega ini sudah selesai. Proses penginstalan sebentar. Sambil Bapak Ibu, saya paksa ya. Apa-apa lah, ini saya sesinya agak-agak kejam sedikit, nggak apa-apa. Setelah sudah, Bapak Ibu tinggal buka aplikasinya. Setelah itu tinggal agree and continue saja. Bapak Ibu akan diarahkan ke laman aplikasi ini. Maaf, saya kebanyakan ngekliknya. Saya buka, Bapak Ibu akan diarahkan ke sini. Sudah saya sediakan Bapak dan Ibu kelas untuk Bapak Ibu bisa join. Kelas yang bisa Bapak Ibu langsung join sudah saya siapkan. Bapak Ibu boleh masuk ke sini. Bapak Ibu yang punya handphone di situ di bagian ininya, di bagian handphonenya ini, Bapak Ibu boleh ketikkan QR kode atau dipencet QR kodenya, arahkan ke layarnya Bapak Ibu. Arahkan ke layarnya seperti yang saya tulis gambarkan di sini ini. Nah, ini diarahkan kurang besar sedikit. Oke, saya fokuskan. Saya perbesar dulu sebentar biar. Oke, perbesar. Sebentar. Di sini maka saya akan masuk ke kelas LCSC 47 kelas Cevit. Maaf kalau bahasa Inggris saya jelek ya. Saya sudah masuk di kelas LCSC 47. Di sini nanti kita akan bekerjanya atau kita akan melakukan itu. Budian sambil praktek boleh ya Budian ya? Iya Pak, ini saya lagi praktek. Oke, Budian atau kawan-kawan silahkan kode ini boleh di scan. Kurang besar apa enggak ya? Saya besar ya. Oke. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu lakukan tadi adalah Bapak Ibu masuk ke Play Store atau yang mungkin menggunakan iOS App Store. Setelah itu ketikkan Casio Edu Plus, maka akan mengarah ke laman ke aplikasi Edu Plus yang pertama. Setelah itu scan QR-nya. Kalau Bapak Ibu belum berhasil men-scan QR-nya, sebentar, yang belum berhasil masuk ke QR-nya, saya sudah sediakan alamat atau nomornya. Nomornya adalah atau kodenya adalah ini. Kodenya adalah UJ. Maaf. UJ. Ini saya perbesar aja ya. Saya copy. Enter, paste, saya perbesar. Oh ini di bawah saya udah, sorry. Ternyata udah, sorry. Maaf. Saya sudah buat kodenya ternyata. Ini kodenya. Semoga kelihatan ya Budian ya. Ternyata sudah saya siapkan. Bapak Ibu boleh masuk Bapak Ibu boleh masuk ke. Semoga kelihatan lah. Bapak Ibu boleh masuk, ada beberapa cara. Cara pertama, Bapak Ibu setelah unduh aplikasinya, Bapak Ibu masuk ke menggunakan QR, scan QR-nya, boleh. Setelah itu QR ini di-scan, gambar QR ini, atau Bapak Ibu bisa masukkan kodenya, join-nya di sini. UJ5 WAKL Y5DJ -MADT. Itu cobakan, Bapak Ibu boleh ketikkan di kolom chat yang sudah berhasil dan yang belum berhasil karena kodenya terima kasih oleh Bu
Binta kayaknya ya. Terima kasih sudah dibantu untuk diisikan kode atau Pak Hair kayaknya. Oh, Pak Hair tadi pakai nama Pak Hair, nanti Bucan. Terima kasih Bucan. Oke. Bu Teti ya, kita lagi kejam-kejaman Bu Teti. Bagaimana caranya kawan-kawan pokoknya harus bermain pakai Casio Plus lah. Biar dikenalkan Casio Plus di kelasnya karena ini sangat nantinya di sisi PJJ ini tentu akan sangat berguna. Sudah kejam-kejaman kita mainnya Bu Teti. Oke, sudah. Bapak Ibu boleh sambil di kolom chat yang sudah berhasil. HTT saya ada di S.ID garis miring LCC 47 atau boleh saya tambahi HTTP http://ly. Oke, silakan. Untuk materi ada di sana. Kalau untuk yang Pak Randy emulator saya sudah habis masa trialnya. Kayaknya Pak Randy bisa uninstall. Informasi Pak Randy bisa di uninstall, setelah itu diinstal lagi. Kita bisa sampai Agustus Pak, sampai akhir Agustus maksud saya. Setelah itu nanti bisa beli yang hard atau yang beli yang lisensinya. Sudah ya, kita masuk ke materi. Jadi Bapak dan Ibu kami paksa untuk unduh emulatornya dan Bapak Ibu untuk masuk ke EduPlus-nya. Baik, kita mulai materi kita, materi vektor. Budian sudah ya, Budian nanti ikut memandu. Materi kita materi vektor, peta konsep di SMK itu hanya segini. Kalau di SMA saya yakin berbeda. Kalau di SMK itu hanya vektor di R2 dan vektor di R3. Kesamaan vektor, besar vektor, operasi hitung vektor, pembagian ruas garis, vektor ortogonal, hanya sampai itu saja sebetulnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar. Dan di situ tambahannya paling-paling hanya sampai dengan dot. Itu materi dasar banget yang di kami. Jadi di kami bahkan sampai dengan across D itu tidak diajarkan di kami. Jadi menu yang ingin saya bawakan ada 1, 2, 3. Yang saya biasa ngajar di kelas itu hanya sampai dengan ini. Jadi panjang vektor, penjumlahan pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, vektor satuan, dot produk, sama sudut antara dua vektor. Itu yang di kami. Di level SMK apa yang biasa kami lakukan. Walaupun saya produk SMA, saya sekolahnya di SMA, tapi ditugaskannya di SMK ya saya mengikuti kebiasaan yang ada di SMK. Vektor kalau saya masih pakai bahasa Jawa ya. Nggak apa toh itu kalau pakai bahasa Indonesia itu untuk apa sebetulnya? Ini sebetulnya PPT saya yang saya ajarkan di kelas, ini saya sadur saja, saya implementasikan untuk bisa saya sharingkan ke kawan-kawan yang ada di LCSC ini. Kalau di kami, vektor saya kenalkan ini, cuman anak saya nggak begitu paham. Kenapa? Karena kalau saya cerita apa yang tidak mereka alami, mereka nggak begitu ngeh. Untuk penerbangan, sementara kami nggak punya jurusan penerbangan. Untuk navigasi pesawat, anak-anak nggak dapat. Tapi begitu saya cerita tentang aplikasi vektor di bidang teknik sipil, karena kami punya anak-anak sipil, anak-anak arsitek dan kami punya sipil dan arsitek jurusan sana, anak-anak langsung antusias. Oh iya toh Pak, ternyata itu bisa dipakai untuk ke arah situ toh. Akhirnya anak-anak mulai menjadi tertarik. Kami juga punya jurusan SIJA, Sistem Informatika Jaringan dan Aplikasi. Begitu cerita vektor sama bitmap, mereka jadi tertarik karena mereka anak-anak jurusan itu sangat kental dengan editing video dan editing fotografi. Mereka jadi akan menjadi tertarik dengan model itu. Jadi mereka bisa paham, mereka sudah bekerja sebetulnya dengan itu, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah vektor. Itu mungkin.
Jadi kalau di fisika biasanya pakainya gambar mobil dan sebagainya kayak kapal, di kami juga tidak punya jurusan perapalan, jadi anak-anak juga membayangkannya sulit dan mereka tidak begitu senang. Kalau untuk anak-anak desain, multimedia dan percetakan akan sangat senang dengan bahwa vektor ada hubungannya dengan desain grafis. Itu yang kami, apalagi anak-anak mesin, kami sambungkan dengan CADD. Jadi mereka sangat terbiasa, mereka ahli dalam menggambar teknik maksudnya, tetapi mereka tidak tahu bahwa yang mereka lakukan sebetulnya dalam mengerjakan vektor. Karena vektor di kami itu kan kelas 11, sementara mereka sudah dikenalkan vektor di fisika kelas 10. Kelas 11 kami sedikit mengulang materi vektor, tapi tidak begitu esensi bagi mereka. Makanya kami coba sambungkan dengan apa yang terjadi di kejuruan mereka. Contoh ini, vektor di SMK kami di jurusan sipil itu untuk mekanika, menentukan gaya balok, kolom beban, dan pembesian, menentukan resultan gaya beban, perhitungan struktur rangka baja, balok 2 lantai, beban angin, dengan tools SAP, struktur analisis program, simulator dengan CFD atau AutoCAD 3D. Mungkin kawan-kawan yang SMK, SMA tidak begitu paham apa yang dimaksudkan, tapi anak-anak kami sangat terbiasa dengan itu, sehingga kami cobakan kami membawa ini ke dunia mereka yang benar-benar real di mereka. Ini misalkan untuk anak-anak jurusan mesin, maaf, anak-anak jurusan sipil. Anak-anak jurusan sipil kita bawa ke model ini. Nah, mereka biasa melakukan hal seperti ini sebetulnya. Ini sangat vektor banget. Bahkan mereka vektornya di vektor 3 aksis kalau mereka bilang. Aksis X, Y, dan aksis Z. Ini anak-anak sipil, mereka membuat rangka bangunan atau rangka rumah pakainya ini, dan mereka sangat kental dengan vektor. Ini aksis X, aksis Y, dan aksis Z. Mereka sudah bahkan sampai dengan penghitungan rangka balok 2 lantai dan sebagainya. Tetapi kurangnya di kami adalah kami para guru matematika belum bisa mensinergikan antara vektor yang ada di matematika itu sendiri dengan vektor yang mereka sudah kerjakan. Begitu kita komunikasi dengan kawan-kawan guru di kejuruan mereka, gurunya pun sedikit introvert. Barusan saja tadi siang saya cobakan, Pak, saya boleh nggak minta soal tentang itu, tentang ini misalkan. Saya belum dapatkan, karena dengan dalih mereka sedang sibuk atau apa, ya sudahlah, saya cobakan simulasikan dulu ke kawan-kawan yang ada di sini. Ini yang terjadi di anak-anak jurusan sipil. Ini kan vektor banget sebetulnya. Terus untuk anak-anak yang ada di SM kami punya jurusan fabrikasi, teknik fabrikasi, TFLM, teknik fabrikasi mesin dan manufaktur. Itu yang kami pakai. Mereka bisa membuat molding atau bahan cetakan dengan mesin CNC. Bahkan dengan aplikasi Mastercam mereka bisa membuat bola molding. CADD 3 dimensi mereka pun bisa sampai ke benda kerja. Simulasinya seperti ini teman-teman. Yang kami simulasikan bentuknya untuk mereka itu kurang lebih begini. Tampilannya ini ke anak-anak kami. Jadi mereka isikan X, Y, Z-nya, semoga tampil ya, saya perbesar sedikit. Yang mereka mengisikan sampai dengan absolute X, absolute Y, absolute Z. Mereka mengisikan 3 aksis untuk mendapatkan hasil. Ini saya ya. Ini alat-alatnya. Tapi alat-alat itu mereka yang jeleknya di SMK deh, saya cerita jeleknya dulu. Semoga di sini ada yang dari SMK juga. Jadi mungkin nanti bisa sedikit bersharing pendapat. Di SMK itu tidak begitu mementingkan teorinya. Yang penting itu mereka bisa menghasilkan produk. Ini full vektor sebetulnya. Membuat alat seperti ini, mereka anak-anak itu harus membuat seperti ininya dulu. Mereka anak-anak harus membuat ini. Nah, mereka anak-anak harus membuat ini AutoCAD mesin. Mereka harus membuat bentuk kayak gini dulu. Jadi mereka harus membuat sumbu X, sumbu Y, 3 aksis X, Y, dan Z. Sampai dengan moldingnya jadi, baru ditransfer nih. Ini kan vektor banget sebetulnya. Mereka harus mentransformasi ini. Ini anak-anak proyek kelas 10 aja udah kayak gini di kami.
Jadi kelas 10 harus buat kayak gini dan ditransformasi ke sebuah alat yang namanya CNC. Alat itu harus menjadikan seperti ini dengan presisi yang sangat tepat. Itu. Jadi sampai dengan membuat pola molding yang berada di fabrikasi. Di mekatronika lebih gila lagi, mereka harus bisa menciptakan dari CADD, bahkan dari mesin 3D Max mereka dari komputer router sampai dengan mereka harus menciptakan di kami menciptakan benda-benda seperti ini. Yang benda seperti ini bahkan di kami pun tidak hanya sebuah benda teknik, bagaimana caranya dari 3D Max itu mereka membuat dari bahan kasar, bahan garis-garis, tapi di 3D Max nantinya bentuknya menjadi lengkung, ada gambar hewan seperti ini, dan bisa diimplementasikan nantinya membuat print, bukan membuat benda kerjanya, tapi di kami sudah anak-anak kami paksa untuk membuat printer 3 dimensinya, membuat printernya bukan membuat alatnya, dia membuat produknya. Jadi printer kami bahkan sudah sampai dengan di Net TV atau di Net TV dan di Matan Najwa juga anak-anak kami sudah pernah diliput. Ini liputan dari Net. Liputan dari Net ini adalah produknya anak-anak. Jadi benda inilah, benda printer 3 dimensi ini yang dibuat oleh anak-anak. Anak-anak membuat printer 3 dimensinya. Kalau printer itu beli terus bagaimana cara membuat benda kerjanya, menurut kami itu pun sudah luar biasa. Tapi di sini anak-anak print vektor itu masih awal. Untuk jurusan SIJA tentu juga sangat kental dengan pengolahan citra dan pengolahan video. Kalau kami memang tidak punya SMK yang jurusan penerbangan ataupun perkapalan, kami tidak punya SMK Kriya, kami tidak punya SMK Batik. Tapi dari SMK-SMK ini tentunya sangat kental dengan itu, maka tidak bisa kami share. Kita mulai ke materi vektor. Materi vektor akan saya coba simulasikan yang pertama. Berarti begitu Bapak Ibu masuk di vektor, tentu masuk ke vektor yang pertama, masuk ke menu. Menu ke satu adalah menu calculate. Setelah itu masuk ke menu 5. Menu 5 boleh juga lewat menu setelah itu pencet angka 5 atau menu ke arah angka 5 atau digeser panah ke arah vektor, setelah itu sama dengan. Setelah itu sudah, kita akan mendefinisikan sebuah vektor. Di situ akan muncul define vektor sama seperti ini. Setelah itu kalau kita mencet option di sini berarti seperti layaknya klik kanan lah. Kalau mungkin saya bilang option, di situ ada klik kanannya. Kalau klik biasa berarti yang ini option, maka akan muncul di bagian ini untuk mendefinisikan vektor, untuk vektor A, vektor B, dan vektor seterusnya. Selanjutnya saya akan coba simulasikan. Saya mendefinisikan vektor A. Vektor A di sini ada opsi, ada pilihan. Kita harus menggunakan R2 ataupun R3. Kita select dengan angka, misalkan R2. Berarti saya harus mendefinisikan vektor di R2. Vektor, setelah itu option, saya define vektor A, dimensinya berapa. Misalkan di sini sudah saya contohkan definisinya adalah min 5 min 6. Berarti saya definisikan dengan 2, di sini adalah min 5 minus. Oh ya, emulator ini juga sudah terkoneksi dengan keyboardnya komputer. Jadi tidak harus mencet angka yang ada di sini menggunakan mouse, boleh juga menggunakan keyboard Bapak dan Ibu. Jadi di sini misalkan min 5 min 6 tidak harus menggunakan mencet tombol panah ini, tapi langsung yang ada di keyboard minus 6. Saya mencet keyboard. Sama dengan berarti kalau di keyboardnya enter. Berarti kita sudah mendefinisikan vektor A. Setelah itu kalau kita mau mendefinisikan yang lain, memanggil vektor A, berarti tinggal option, kita nantinya ke vektor calc, nanti akan menghitung. Berarti tinggal kita option, kita panggil vektor A, artinya misalkan seperti itu. Yang pertama itu sudah. Terus bagaimana cara membuat vektor B? Cara membuat vektor B
kita praktek saja. Ini tadi sudah vektor A kita definisikan. Setelah itu jika saya ingin mendefinisikan vektor B, berarti tinggal masuk ke option. Saya define vektor lagi, nomor 1. Setelah itu vektor B adalah angka 2. Berarti saya definisikan lagi vektor B dengan misalkan 5, enter, 2, enter. Berarti di sini kita sudah mendefinisikan vektor A dan vektor B. Sudah, berarti kita mulai praktek saja. Jika ada soal, jika panjang vektor masuk ke materi, tadi ada 6 hal yang pengen saya coba sampaikan apa yang saya lakukan di kelas kami terutama. Di kelas pandemik ini untuk materi 1 kelas 11 materi di kami kemarin kesepakatannya ada beberapa KIKD esensial yang memang harus dihapus dan tetap di KD esensial pandemik, berarti KD-nya harus ada yang dihapus dan ada yang dipertahankan. Di kami salah satu yang dipertahankan adalah materi vektor masih tetap dipertahankan, termasuk KD esensial menurut kami karena erat hubungannya dengan kompetensi keahlian. Kalau di fisika malah justru vektornya dibuangkan, makanya di matematika tetap ada. Setelah itu saya akan mencoba mendefinisikan vektor A, vektor B. Di sini ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, vektor E. Kita coba vektor A. Berarti saya coba hapus dulu. Shift. Reset. Saya coba hapus memorinya dulu. Oke. Saya masuk ke menu 5. Menu 5 saya coba definisikan vektor. Vektor A di sini terlihat bahwa dia mengarah ke kanan atas, berarti kanan berarti menunjukkan positif, X-nya positif, atas berarti juga Y-nya positif. Di sini ada 3, ke atasnya 4, berarti R2 dia adalah 3 sama dengan 4 sama dengan. Sudah kita definisikan vektor A. Selanjutnya kalau kita definisikan vektor B di sini berarti ke kanan bawah, berarti kanannya positif dari 4 sampai 8 berarti sama dengan 4. Ini saya masuk ke option lagi. Option setelah itu define vektor. Untuk yang nomor 2 berarti saya coba dimensinya 2. Vektor B berarti adalah ke kanannya 4, ke bawahnya dari 8 ke 4. 4, enter, berarti ke bawah negatif 8. Berarti vektor A sudah, vektor B. Demikian juga kalau misalkan kita definisikan vektor C. Vektor C berarti ketiga, dimensinya 2. Vektor C berarti ke kanan bawah, ke kanannya positif dari 2 sampai 13. 2 sampai 13 berarti 11. Terus ke bawahnya dari 5 sampai 10 berarti minus 5. Oke, vektor C sudah. Option lagi saya coba define lagi. Vektor D berarti vektor keempat. Dimensinya 2. Vektor D berarti ke atas saja. Ke atas saja berarti tidak ada ke kanan, hanya ke atas, berarti ke kanannya 0. Ke kanannya 0, ke atasnya dari 5 sampai 10, 5. Nah, oke, kita sudah mendefinisikan vektor sebanyak 4. Bagaimana jika vektornya diketahui ada 5? Nah, kalau vektornya ada 5, maka ClassWiz ini hanya mampu untuk mendefinisikan atau memorinya hanya mampu mendefinisikan 4 buah vektor saja. Jadi dia tidak bisa mendefinisikan lebih dari 4 karena memorinya pasti terbatas. Di sini terlihat kalau saya klik option define vektor, di sini hanya ada A, B, C, D, hanya ada 4 saja. Jadi belum bisa mendefinisikan lebih dari 4 vektor. Selanjutnya saya masuk ke selanjutnya tadi kita sudah praktek. Definisikan beberapa vektor muat berapa, terus muatnya hanya muat 4. Terus bagaimana? Ya sudah, kalau itu nanti bisa disampaikan ke anak-anak bahwa memang kalkulator ini ada keterbatasan, terutama keterbatasan memori pastinya. Terus kenapa tidak pakai HP saja? Banyak anak-anak yang bertanya seperti itu. Anak-anak
kami terutama. Nggak tahu kalau di daerah lain. Di kami, saya sering kali ditanya lah, nah, kenapa nggak pakai HP saja Pak, atau pakai laptop saja Pak? Ya boleh, tetapi ada kalanya memang kita harus menggunakan kalkulator. Walaupun memang di beberapa jurusan di kami, kalkulator sudah mulai ditinggalkan. Di jurusan sipil pun yang tadinya mewajibkan pakai kalkulator, di tempat kami sekarang hitung manual sudah menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel. Terus selanjutnya caranya bagaimana, tadi sudah kita mendefinisikan. Terus kita akan memulai dengan cara yang pertama, yaitu tadi menentukan panjang vektor. Yang nomor satu, panjang vektor berarti dari yang sudah kita lakukan 4 buah vektor tadi kita sudah mendefinisikan sebentar. Kita sudah mendefinisikan tadi beberapa vektor. Tadi kan kita sudah mendefinisikan beberapa vektor. Jadi kita dari vektor, ada 4 vektor ya. Jadi saya geser dulu lah, ini saya pindah ke sini, saya pindah ke sini. A sama dengan 34, terus vektor B sama dengan berapa tadi ya? Vektor B adalah kanan, saya buka kalkulator aja. Vektor B option define. Vektor B tadi salah saya mau vektor option, jadi vektor D dari kawan. Vektor B tadi kita pakai 4 min 8. Vektor B adalah 4 min 8. Vektor C sama dengan berapa ya? Vektor C tadi ada kanan vektor C tadi 12 dari 1 sampai 12. Vektor C tadi 12,5. Vektor D sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0,5. Vektor D ada 0,5. Kita sudah mendefinisikan 4 buah vektor. Terus bagaimana cara kita menerangkan ke anak-anak untuk mendapatkan panjang vektor? Panjang vektor kalau menggunakan kalkulator tinggal menggunakan kalkulator berarti kita bisa cek dengan cara option vektor calc nomor 3 ini, vektor calc. Setelah itu pakai shift absolute. Shift absolute menyatakan bahwa panjang dari vektor. Shift absolute kita panggil vektornya vektor A misalkan. Vektor A berarti angka 3. Sama dengan, berarti untuk absolut dari vektor A, untuk panjang dari vektor A sama dengan, ini panjangnya sama dengan 5. Terus anak-anak kan tidak tahu loh kok tiba-tiba 5 dari mana. Setelah itu kita cobakan lagi anak-anak untuk menghitung lagi. Option pakai panjang vektor lagi, berarti pakai shift absolute, kita panggil vektor B. Shift absolute option vektor B. Vektor B berarti 4. Sama dengan, maka akan muncul bahwa panjang vektor B sama dengan 8,9. Setelah itu kita cobakan ke vektor C. Vektor C berarti saya delete dulu aja. Option, salah. Berarti kita cobakan absolut dari vektor C. Option
berarti vektor C 5 sama dengan, berarti akan terlihat bahwa untuk vektor C absolut atau panjangnya 12, maaf ini aduh, panjangnya vektor C adalah 12, panjang absolut vektor C sama dengan 12,08. Setelah itu terakhir vektor D. Vektor D berarti dari absolut vektor D, option vektor D berarti 6 sama dengan menjadi 5. Berarti absolut vektor D sama dengan 5. Dari hal-hal yang ada di sini, maka anak-anak kita cobakan dari pola yang ada bahwa 3, 4 ini kan sebetulnya menunjukkan arah dari disamakan dengan anak-anak jurusan sipil, anak-anak jurusan mesin, mereka sudah terbiasa dengan gambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dengan melihat pola yang ini, anak-anak kami akan memperoleh kesimpulan bahwa kalau yang dimaksud dengan absolut atau panjang vektor, terima kasih. Panjang vektor dia pada 3, 4. 3, 4 ke kanannya 3, ke atasnya 4. Panjangnya berapa? Maka anak-anak akan ketemu pola bahwa kalau dia miring berarti panjangnya ya ikut sisi miringnya. Terus kalau dia miring ke sini berarti panjangnya tetap mengikuti sisi miring vertikal dan horizontalnya. Setelah itu sampai dengan vektor D yang tidak miring atau tegak saja, berarti anak-anak langsung tahu panjangnya berapa. Ini dari 1, 2, 3, 4. Setelah sudah anak-anak kita pancing seperti itu, kita eksplorasi ke sana, maka anak-anak akan berarti nantinya menjadi paham bahwa setelah mereka mengklik absolut dengan menekan shift ini tadi, menekan shift, setelah itu kurung buka atau yang warnanya kuning. Sebelumnya anak-anak sudah dibiasakan bahwa kalau untuk menentukan panjang vektor atau absolut, kesimpulannya adalah panjang vektor adalah kuadrat sisi-sisi unsur vektor, bahwa panjang vektor A misalkan adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau anak-anak sudah terbiasa dengan Pitagoras. Yang pertama mengenai panjang vektor. Yang kedua atau sebelum ini, Budian, adakah yang sudah tanya di kolom komentar? Di kolom chat? Budian? Halo. Oke, di kolom chat apakah ada yang sudah mulai bertanya atau meraise atau mengacungkan tangan? Belum ada, Pak. Belum ada. Berarti kita lanjut ya. Iya. Oke. Sampai di sini suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, sip. Terima kasih, Widian. Untuk yang kedua, menu kedua adalah menu tentang penjumlahan dan pengurangan. Setelah tadi anak-anak sudah mendapat gambaran apa itu vektor. Vektor adalah sumbu X dan sumbu Y-nya mungkin dianggap, atau sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya, atau anak-anak sudah terbiasa dengan aksis, bahkan mereka sudah terbiasa dengan 3 aksis, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya biasa mereka terbiasa, bahkan nanti mereka sudah, kalau di aplikasinya mereka sebetulnya resultat itu sudah langsung dapat sih. Jadi misalkan ada mereka bekerja di R2 menggunakan SAP, misalkan muncul masukan bahwa X-nya 3, Y-nya 4, maka keluar resultannya secara sendiri di mereka sih ada di aplikasi itu sebetulnya. Tapi di sini kita akan mendampingi anak-anak untuk sisi teoritisnya di sisi dasar matematikanya. Selanjutnya untuk pengurangan dan penjumlahan vektor. Caranya bagaimana? Nah, caranya bagaimana kita cobakan misalkan di sini. Kita cobakan menggunakan kalkulator dengan simulasi yang tadi saya sampaikan. Ini saya baca.
dengan yang ada tadi, berarti kalau saya tuliskan ke anak-anak bahwa kita mau mencobakan penjumlahan A ditambah ini saya delete saja ya. Kita sudah punya tadi panjang vektornya, saya hapus saja. Vektor. Oke, panjang vektor udah. Nah, di sini kita akan mencobakan ke anak-anak kalau ada A ditambah B bagaimana. Nah, A ditambah B berarti kita cobakan kalau menggunakan kalkulator anak-anak, maka kita cobakan pakai kalkulator. Di sini kan sudah tersimpan tadi, masih tersimpan ada 4 buah memori, 4 buah vektor yaitu vektor A, vektor B, vektor C, sama vektor D. Berarti jika kita mau mengambil operasi pada vektor tentang penjumlahan ataupun pengurangan, maka anak-anak tinggal masuk di vektor calc di sini, tinggal option, setelah itu turun ke bawah, ada panah di sini. Maaf sebentar. Di sini, setelah itu anak-anak bisa manggil di sini ada dot product, angel dan sebagainya atau unit vektor. Saya akan cobakan ke anak-anak bagaimana cara penjumlahan. Penjumlahan tinggal kita panggil saja, berarti vektor A berarti mencet angka 3 ditambah, karena saya mau penjumlahan vektor A ditambah, setelah itu option lagi untuk memanggil misalkan A tambah B. A tambah B sama dengan, maka anak-anak akan menemukan antara 7 min 4. Di sini antara A dan B ini kan ada A dan B di sini. Dimana ternyata angka 3 dan angka 4 menghasilkan angka 7, 4, dan min 8 ditambah min 8 menghasilkan min 4. Berarti dari pola ini anak-anak bisa kita tarik kesimpulan bahwa jika ada vektor A ditambah dengan vektor B, dengan vektor A adalah misalkan X, Y ditambah dengan vektor B sama dengan vektor B sama dengan misal vektor B adalah A, P dan Q, maka A ditambah B adalah X ditambah P terus Y ditambah Q. Setelah itu untuk penjumlahan kita cobakan ke anak-anak untuk menentukan pengurangan. Di sisi pengurangan berarti kita coba ke anak-anak juga dengan menggunakan option. Kita coba misalkan vektor A ditambah vektor B, kita panggil vektor A berarti 3 dikurangi option vektor B berarti 4. Vektor A dikurangi vektor B. Dengan vektor A dikurangi vektor B menghasilkan min 1, 12. Di sini berarti bentar. Delete aja ya. Oke, di sini maaf kurang ke atas. Di sini terlihat adalah pakai warna lain semoga tidak membingungkan. Hijau aja. Di sini ada 3, 4 dikurangi berapa tadi? 4 min 8. Sehingga menghasilkan 3 kurang 4 min 1. Sebentar salah. Ini berarti jadinya adalah min 1, di sini adalah 4 min 8 berarti jadinya 12. Dari hasil ini, maka anak-anak bisa menyimpulkan bahwa kalau sininya tambah berarti ya ditambah, kalau sininya kurang berarti sininya juga ini juga dikurang. Dari kesimpulan itu, anak-anak akan mendapatkan bahwa kesimpulan untuk operasi yang pengurangan dilakukan sama dengan mengganti tombol operasinya dengan dipancing tadi. Kesimpulannya apa? Kesimpulan penjumlahan dan pengurangan tiap vektor. Maaf, ini ada iklan sebentar. Oke. Penjumlahan dan pengurangan vektor
didapatkan dari ini tadi saya contohkan dengan XY dan PI. Di sini A ditambah P ditambah atau dikurang CD sama dengan penjumlahan atau pengurangan unsur-unsur tiap vektornya. Berarti kalau Bapak Ibu masukkan ke contoh, jika contohnya ini bisa disampaikan ke anak-anak, maka si anak-anak juga bisa mulai terpancing dengan contoh yang lain. A, B, C, D dalam bentuk titik, dalam vektor titik atau vektor posisi, maka anak-anak mulai diajarkan bahwa sebuah vektor posisi itu sebetulnya ujung dikurangi dengan pangkalnya. Jadi di sini kesimpulannya bahwa vektor panjang vektor A tadi yang pertama adalah A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan resultannya atau maaf bukan resultan, panjang vektornya. Atau di Pitagoras sudah tersedia bahwa sisi miring sama dengan kuadrat sisi-sisi penyikunya. Karena kalau vektornya miring maka harus kita ambil dari mendatar dan horizontal dan vertikal. Baik, Budian, cek masih? Budian. Halo, iya. Baik, Budian, adakah yang mau bertanya? Ini ada yang tanya Pak, tapi bukan tentang materinya, dari Ibu Anita Nirwani. Beliau bertanya, maaf bisa minta lisensi kodenya untuk kelas emulatornya. Begitu Pak. Oh baik, untuk kodenya, terima kasih. Oh berarti balik ke depan ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Baik, sebentar. Kodenya di depan, saya ulang tadi. Oke, sebentar. Kodenya, kode kelasnya mana ya? Kode kelasnya bukannya tadi kayaknya di chat ada deh, tapi nggak apa-apa deh. Kode kelasnya ini. Saya share lagi. Oke, kode kelasnya ini. Iya. Sudah Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita kalau belum ada yang bertanya kah? Belum ada Pak. Kalau belum ada yang, ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bertanya, malah nggak apa-apa dong. Berarti semoga sudah paham. Yang ingin saya sampaikan ke Bapak dan Ibu adalah, kalau belum ada yang bertanya ya, ini yang saya berikan, ini benar-benar pure yang saya berikan ke anak-anak. Jadi ini real yang saya berikan ke anak-anak di kelasnya mereka. Kalau ada soal seperti ini saya lihat aja dulu, biar nanti bisa jadi. Yang saya berikan ke anak-anak adalah ini bahkan contohnya ya real seperti ini ke anak-anak. Saya anggap Bapak Ibu sebagai anak-anak saja, anak-anak saya tuh saya berarti ya. Kita cobakan kuis saja, giveaway yang diminta oleh panitia. Bapak dan Ibu bisa kerjakan nomor 2 biar mudah. Nomor 2 tapi syaratnya harus menggunakan emulatornya atau menggunakan Casio Edu Plus-nya. Itu ya Budian. Kalau nomor 1 misalkan saya cobakan misal nomor 1 ini ya. Nomor 1 kan berarti yang kuisnya nomor 2 ya. Yang mudah lah, kalau nomor sama-sama mudah, nggak ada yang sulit. Vektor sih nggak ada yang sulit, materi gampang banget. Misalkan vektor di yang Bapak Ibu kerjakan nomor 2, tapi mengerjakannya kami paksa pakai Edu Plus ya. Kami paksa Bapak Ibu untuk pakai Edu Plus. Contohnya adalah kalau saya kerjakan pakai kalkulator, setelah itu pakai Edu Plus, saya contohnya nomor 1 ya. Nomor 1 ini kan berarti ada 2. Yang diminta adalah besar vektor dari 2A kurang B ditambah 3C. 2A ditambah 3B berarti, vektornya tadi saya lupa belum. Semoga tidak ketutupan. Oke, sebentar ya. Bapak Ibu kerjakan nomor 2, saya coba simulasikan nomor 1.
agar Bapak Ibu nanti bisa langsung terlihat di apa namanya di kelas saya tadi, kelas LCC 47. Bagaimana cara Bapak dan Ibu bisa mengkoreksi apa yang dilakukan oleh siswa secara daring, karena Bapak Ibu nantinya juga dipaksa Bapak Ibu bisa tatap muka dengan siswa, kan nggak harus ketemu fisik. Kalau di kami tidak boleh ketemu fisik karena di kami zonanya zona merah. Nah, kalau di Bapak Ibu apakah masih boleh atau tidak? Kalau di Budian boleh masuk kan? Bagaimana Pak? Kalau di Budian anak-anak masuk sekolah kan? Masuk ke Oh, sekolah? kebetulan kita di sini, kebetulan saya ini Pak mengajar belum, masih dalam libur ini. Oh, masih libur? Belum masuk Ini ke mahasiswa libur? Pak, minta maaf. Oh, masih ada yang tanya kodenya. Baik, kodenya saya taruh di bawahnya. Kodenya, kode kelasnya atau scan QR-nya sebentar. Baik, masih ada yang tanya kodenya. Kodenya adalah ini. Sebetulnya Bapak Ibu tinggal scan saja atau saya coba deh. Ini di scan dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu scan dulu nih, silakan. Scan pakai EduPlus ya. Ini di scan atau masuk ke sini. Nanti Bapak Ibu akan mengarah ke kelas EduPlus saya. Ada ya? Saya coba Bapak Ibu semoga sudah ada yang mengerjakan di EduPlus. Semoga Bapak Ibu sudah terbiasa ya. Belum ada yang mengerjakan. Sudah, saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang gampang saja ya. Pertanyaannya ada, oke. Nomor satunya saya delete aja lah, nomor 2 aja. Terbesar. Nah, kode kelas saya copy dulu sebentar biar masuk di soal. Mana ya? Mana ya? Oke. Ini bukan. Saya paste dulu di Oke. Saya paste di sini. Kode kelas. Oke. Baik, kita tunggu di kode kelas ini Bapak Ibu. Perkecil dulu. Oke, Bapak Ibu mengerjakannya pakai EduPlus ya. Ada yang masih bingung cara mengerjakannya? Setelah Bapak Ibu mengerjakan menggunakan kalkulator, setelah itu Bapak Ibu masuk ke EduPlus, EduPlusnya di handphone. Setelah itu scan. Nah, saya hidupkan HP saya dulu. Oke. Setelah Bapak Ibu mengerjakan menggunakan kalkulatornya, setelah itu Bapak Ibu scan ini. Setelah mengerjakan, masuk di kelas, Bapak Ibu add graphic and calculator result, maaf, ini nanti akan mengarah ke scan.
Scan ini Bapak Ibu arahkan ke hasilnya, hasil yang ada di kalkulator. Ini di shift option hasilnya. Misal saya coba simulasikan bagaimana caranya. Kalau nomor 1 tadi udah ya. Udah dicatat ya soal nomor 1 ya, soal quiz 1 ya. Saya tunggu deh. Nanti saya coba simulasikan bagaimana caranya untuk memasukkan di kelasnya. Coba pakai HP saya yang satunya kali ya. Oke. Setelah ini saya coba cek. Belum ada yang ingin bertanya, kemudian sambil mengerjakan kuisnya. Belum ada, Pak. Oke, semoga sudah paham semua ya. Cuman nggak tahu apakah ini menjadi kesulitan tersendiri. Soalnya bukan soal yang sulit, tetapi caranya yang sulit. Mungkin bukan sulit sih, tapi karena belum terbiasa aja, Bapak Ibu menggunakan kalkulator. Soalnya semoga sudah ditulis ya. Koordinat A, koordinat B, koordinat C, koordinat D. Tentukan vektor kolom beserta besar dari BD ditambah AC. Bukan soal yang sulit, cuman saya paksa Bapak dan Ibu, saya tadi Teti, hendaknya sedikit pemaksaan, bukan sedikit, ini banyak pemaksaan, dipaksa banget. Karena Bapak Ibu nanti harus mengimplementasikan ke anak-anak. Itu yang nanti keasikan tersendirinya di sana. Saya masih coba tunggu Bapak dan Ibu. Caranya adalah, ini soalnya semoga sudah dicatat ya. Tunggu giveaway dari Casio-nya ya. Saya coba cek di kolom komentar ada ngomong apa. Oke, sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Minta sudah menuliskan. Maaf Pak, boleh gabung kelas? Oke. Kelas kode kami ketinggalan. Oke, sudah disertakan Bapak Ibu. Saya tunggu ya. Sulit banget apa enggak? Teknis Bapak Ibu. Karena di beberapa pertemuan saya lihat belum banyak mengeksplor tentang Edu Plus. Saya coba paksa Bapak dan Ibu untuk menggunakan Edu Plus dalam giveaway-nya atau dalam kuisnya. Saya coba simulasikan ya untuk soal yang lain. Caranya bagaimana cara mengerjakannya. Atau jangan-jangan ada yang sudah, coba kita reload lagi. Oh, sudah ada. Oke, sudah ada Budina. Sudah ada Budina. Sudah ada Budina, baru Budina, baru satu. Tunggu deh. Budina sudah cantik. Budina, adakah keliru Pak Budina? Maaf Budina. Budina soalnya ini loh Budina, keliru nggak Budina? Budina 3 min 5, 4 min 1. 3 min 5, 4 min 1. Kayaknya Budina keliru input dulu. 4, oh bener. 4 min 1. Oke, BD saja ya. Oke. Saya tunggu yang lain baru satu. Saya reload lagi. Ini Budina sudah pernah ngisi materi di sini kayaknya deh. Ini harusnya sudah sangat terbiasa.
Budian? Iya, Pak. Oke. Budian tidak ada lagi? Budian udah coba? Ini apa? Saya lagi coba untuk mendownload itunya, Pak. Belum bisa. Mendownload apa itu? Download kelasnya melalui laptop. Mendownload ClassWiz-nya melalui laptop. Oke deh. Mendownload tadi sudah saya sertakan linknya ya Budian ya? Budian ya? Sudah ada di kolom chat. Saya sudah masuk di kode kelas itu sudah masuk, cuman saya kebingungan dalam ini yang Oke. Baik, saya simulasikan saja di situ tadi ada yang bingung untuk di kolom chat, bingung cara mengerjakannya ya. Baik. Nanti karena Bapak dan Ibu juga harus mengimplementasikan di kelas. Saya ngambil misalkan contoh yang lain dulu deh. Saya ngambil contoh nyatakan penjumlahan vektor nih. Misalkan di sini ada PQR, saya pakainya R3 aja ya. PQR, setelah itu saya mau cobakan untuk mengerjakan tadi besaran P ditambah Q ditambah R, misal. Soalnya seperti itu. Berarti saya masukkan dulu Bu Dina kayaknya tadi masih salah input deh Bu. Coba deh Bu, biar bisa diperbaiki lagi Bu. Saya tunggu ya. Saya cobakan Bapak dan Ibu untuk caranya adalah, soalnya semoga tadi sudah dicatat ya. Saya akan cobakan untuk menginputkan soal nomor berapa ya? Nomor satu boleh. Nomor satu di sini ada P. Berarti saya masukkan ke sini, saya definisikan dulu vektor A. Maaf. Berarti saya reset dulu aja deh shift 9. Berarti ke menu 5, berarti saya definisikan vektor A, dimensinya berarti 3, dimensinya adalah Bapak dan Ibu jawabannya jangan di kolom chat ya. Jangan jawaban di kolom chat, tidak saya terima. Karena saya coba memaksa Bapak Ibu pakai Casio Douglas. Ini saya simulasikan. Sebentar ya. Yang pertama dimensinya vektor P adalah 3, R3 maksudnya di sini ada 4, 5, 6, 4, 5, 6. Terus setelah itu saya definisikan lagi vektor B, berarti saya masuk ke option, define vektor B 2, dimensinya 3, di sini 1 min 2 terus 3, 1 min 2 3. Setelah itu saya define lagi option, saya masuk ke option, define vektor, berarti nomor 1 saya masukkan ke vektor C. Vektor C berarti 3, dimensinya 3, 5, enter, min 3, enter, 2. Maaf. 2, oke. Saya sudah mendefinisikan tentang vektor P, vektor Q, dan vektor R. Misal yang diminta soal adalah tentukan penjumlahan P, Q, dan R. Berarti option vektor calc nomor 3. Setelah itu kita definisikan option, berarti OPTN, berarti nggak mau nih. Option nomor saya mana ya? Option vektor A berarti 3 ditambah option vektor B berarti adalah 4 ditambah option vektor C adalah 5. Sama dengan ini adalah vektor answernya. Vektor answernya adalah P, Q, dan R adalah 10, 10, 0, 11. Terus cara agar ini bisa masuk di jawaban, maka saya gandengkan kalkulator saya, saya masuk di kelas saya. Setelah itu, ini semoga terdengar kemudian ya. Caranya adalah Bapak Ibu masuk ke Casio Edu Plus yang tadi Bapak Ibu sudah masuk di kelas LCS 47 ini. Setelah itu di sini tulisan add graphic and calculator result. Di sini kalau diklik maka akan mengarah ke kameranya, mengarah ke QR-nya. Berarti ini saya jadikan QR dulu.
Kalau yang tadi diminta PQ dan R, berarti yang saya minta dia harus keluarkan QR dulu. Shift option. Maka keluarlah QR-nya dia. Inilah yang kita scan menggunakan HP. Ini kan HP ini. Ini HP nih. Aduh, maaf. Mana tadi ya? Aduh, mana tadi PPT saya. Oke. Kalkulator saya mana tadi? Ini. Kalkulatornya mana? Nah, ini yang akan kita scan. Add graphic to calculator result. Ini diarahkan ke sini. Diarahkan ke QR. Nah, setelah itu nih, muncul nih. Press calculator to show the right QR code. Berarti ini saya klik OK. Saya arahkan dulu. Nah, sebentar ini dikatakan lagi. Hasilnya tadi, aduh, mana nih nggak masuk. Saya ulang lagi deh. Nah, ini udah. Maaf nih, siap. Oke. Oh, baru Budina ya dua-duanya ya. Setelah di scan nanti akan mengarah ke resultnya ini, Bapak. Mengarah ke resultnya. Di sini terlihat ada Budian sudah bukan Budian, maaf, Budina. Ada kesulitan. Budian udah coba? Saya sudah coba Pak, tapi ini begitu saya download, rupanya dia minta lisensi, dan nggak paham juga. Oh, minta lisensi? Iya, dia minta apa? lisensi. Ibu download yang mana? Download itu. Download kalkulatornya maksudnya? Download kalkulatornya untuk di laptop. Betul. Setelah itu, di situ kan bisa. Yes. Untuk yang pertama ternyata dia minta lisensi kodenya. Pakai trial bukan? Nggak bisa. Kalau baru pasti bisa pakai trial dong. Saya pakai trial Pak, tapi saya downloadnya pakai trial, tapi saya nggak tahu mesin kok bisa gini tadi. Oh begitu. Jadi belum berhasil pakai kalkulatornya kan? Belum Pak, belum. Oh begitu. Baik. Kawan-kawan yang lain mungkin di sini baru Budina sudah mengerjakan mengeditnya tadi. Di sini Budina Widyasuti sudah mengerjakan. Yang pertama hasilnya Budina ada kekeliruan tadi sedikit di bagian mana Budina? Min 41, 5 min 7, 3 min 5. Oh di minusnya. Di sini di soal yang tadi itu adalah bentar, tadi itu kan 3 min 5, 4 min 1, 0 min 6, dan 5 min 7. Min 5 betul. Di sini berarti Budina sudah mengerjakan menggunakan kalkulatornya. Terlihat bahwa ini pekerjaan pakai kalkulator. Kemudian sudah mengerjakan kebalik-balik ya. Budina sudah mengerjakan bahwa BD ditambah AC. BD berarti D dikurangi dengan B. D dikurangi dengan B. Pakai baju Bu Dina kayaknya masih belum pas deh Bu Dina. Belum ada yang benar Bu Dian. Belum ada Pak ya. Belum ada karena vektor BD di sini terlihat bahwa
Saya ulangi lagi, tadi kan anak-anak sudah kita ajari bahwa vektor satuan, maaf, vektor posisi, vektor BD berarti vektor ujung dikurangi vektor pangkal. Seperti itu ya. Jadi jawabanku Dina belum tepat. Masuk kelasnya nggak paham. Oke, saya ulangi lagi Bapak dan Ibu untuk menunjukkan. Nggak apa-apa ya, kita agak berlama-lama di sini ya, Bapak dan Ibu agar paham bagaimana cara masuk kelasnya. Saya ulangi lagi. Atau mungkin bisa dinyalakan tadi mikrofonnya Bu Dian. Jadi saya Dian tadi ada di Pak siapa atau Bu siapa tadi? Bu Reni SPD. Coba boleh dinyalakan mikrofonnya agar saya bisa memandu. Bu Reni SPD silakan. Hostnya ada di siapa ya? Hostnya Harusnya ada di Dian. Bu Dian cari nama Bu Reni ke kanan, kemudian unmute aja Bu. Oke. Bapak dan Ibu, kenapa saya paksa Bapak Ibu ke arah sini? Karena ini yang paling nantinya akan sangat efektif pada saat pembelajaran daring. Pembelajaran daring Ibu Reni, halo. Silakan Bu Reni, belum pahamnya di sisi mana? Ya, makasih Pak. Saya kan sudah punya aplikasi EduPlus tuh, saya buka. Terus belum ada drawingnya ke kelas LC, SC47 itu enggak ada. Bu Reni tampil EduPlus enggak? Ya, di HP-nya sudah saya download aplikasi EduPlus ini. Oke, tampilannya seperti ini ya, seperti di layarnya Bu Reni ya. Oke, setelah itu Bu Reni boleh masuk ke caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama kelas, setelah itu enter number kelas. Nomor kelas tadi sudah saya masukkan di mana tadi ya? Di sini. Di sini. Nah, caranya adalah Bu Reni bisa masuk ke kelas, setelah itu isikan ini. Kelihatan ya Bu Reni ya? UJJ5WACL. Gimana Bu Reni? Yang dimasukkan kodenya UJ5 script itu ya? Yes, betul. Gitu ya. Saya tunggu sampai berhasil. Ya Pak. Untuk jawaban dari Bu Dina tadi belum tepat Bu Dina, bisa diulang lagi. Yang saya maksudkan BD bukan B kali D ya. BD adalah vektor BD, bukan vektor B kali vektor D, bukan apalagi dot tadi. Dina tadi kelihatannya jawabannya BD. Sudah Bu Reni? Sudah bisa masuk nanti Bu Reni akan masuk ke kelas LCS 47. Ya. Sudah? Atau cara kedua deh, cara kedua. Cara kedua, setelah selain Bapak dan Ibu masuk ke sini, masuk ke apa namanya ini, tadi sebetulnya kode kelas link panjang tadi, saya lupa, harusnya link panjang tadi di-share ke grup LCS ya, tapi mungkin Bapak dan Ibu tidak semuanya ada di grup LCS, maaf, di grup LCS, benar maaf, di grup LCS mungkin Bapak Ibu tidak ada di sana semua. Cara kedua adalah selain mengisikan, Bapak Ibu bisa ini di-scan kelasnya. Di-scan kelasnya dengan cara men-scan kode kelasnya yang ada. Lagi Pak, sudah dimasukkan kodenya. Sudah, setelah itu? Di down ya? Setelah itu, iya, donate, betul, donate. Sudah masuk, Ibu? Sedang loading, Pak. Oke. Sudah masuk?
Ternyata produk dari Casio yang ini padahal ini lumayan produk unggulan loh. Kalau Bapak Ibu tidak paham malah saya. Sudah Bu. Ampun. Sudah. Sudah, Pak. Sudah masuk di ACC 47 ini ya. Ya, Pak. Oke. Setelah itu yang Bapak Ibu Bu siapa tadi? Aduh lupa Bu. Ya, Ibu klik kelasnya, setelah itu add graphic and calculation result. Klik. Maka akan men-scan ini pekerjaan yang ada di kalkulatornya Ibu tadi. Itu ya. Ya, Pak. Oke. Silakan. Saya tunggu 2 jawaban dari Bu Dina masih belum tepat. Saya tunggu nggak selama-lama, 3 menit lagi aja. Sudah apa belum ya? Bu Dina, kita coba cek. Oh, sudah ada yang lain ternyata. Oke. Kita lihat di sini sudah ada Bu Dina 2 kali, Pak Ardian. Pak Arsobogi. Liansyah dan Pak Ardiliansyah. Oh, 2 kali. Oke. Udah dapet sih, tapi saya Bu Rina tadi kalau memang mau mencoba silakan sampai dengan berhasil. Di sini alhamdulillah Pak Ardiliansyah sudah juga berhasil mencoba bahkan sampai 2 kali. Kemudian tadi mencoba 1 kali belum benar, mencoba kedua juga belum tepat. Begitu ya. Selanjutnya di sini ada Pak A. Bu Reni aman Bu Reni? Terfoto, Pak. Hah? Nggak bisa terfoto dia. Nggak bisa? Ya udah dimasukkan ke kode QR-nya. Nah, sedang difoto sekarang tapi nggak mau. Yang difoto hasil dari kalkulatornya. Ya, yang dari kalkulatornya, yang kode QR-nya itu kan? Yes. Ya, aku nggak mau ya. Jadi setelah saya belum tampil. Jadi caranya adalah add graphic and result. Setelah itu ini diarahkan ke hasil dari kalkulator tadi. Ya, Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Gitu Bu. Itu ya. Di sini sudah dapat pemenangnya Bapak dan Ibu. Alhamdulillah. Satu pemenang, selamat kepada Pak Ardiliansyah. Pak Ardiliansyah mendapatkan giveaway dari Casio. Tepuk tangan untuk Pak Ardiliansyah. Sudah mencoba dengan susah dan payah. Terus Bu Dina juga sudah mencoba tapi kurang teliti. Jadi di sini ada kalau di soalnya saya tunjukkan sedikit. Di sini adalah diketahui mana ya? Oke, di sebelah kiri aja. Di sini A-nya adalah 3-5, B-nya -41, C-nya 0-6, D-nya -5-7. Berarti kalau BD adalah D dikurangi B, D dikurangi B adalah -5-7 dikurangi -41 ditambah AC. AC berarti C dikurangi A, C dikurangi adalah 0-6, dikurangi A-nya adalah 3-5. Terus dimasukkan dalam harga mutlak atau absolutnya. Boleh juga menggunakan absolut kurung buka seperti ini juga boleh, atau boleh juga dengan cara kedua, dengan cara kerjakan dulu, setelah itu muncul hasil vektor resultannya, setelah itu diabsolutkan juga boleh. Terima kasih kepada Pak Ardiliansyah, nanti bisa menuliskan di kolom chat atau bisa menghubungi kami untuk mensertakan alamat dan nama lengkapnya untuk bisa dikirimkan giveaway atau hadiah tanda cinta dari Casio. Begitu. Kita lanjut ke menu ke materi selanjutnya. Bu Dina, Bu Nelwati, jaringan juga putus-putus. Oke. Bu Dina, mohon sabar ya Bu Dina. Bu Dina kan sudah sering dapat giveaway juga. Materi ke selanjutnya adalah perkalian vektor dengan skalar. Ketiga, vektor dengan skalar. Saya biasanya menggunakan tabel untuk
pancing ke anak-anak. Jadi dari mulai oh ya, Bu Dina matur suwun tetap nyimak ya. Terima kasih Bu Dina. Saya juga banyak berguru dari Bu Dina. Mohon izin Bu Dina ya, saya izin ngomong untuk kawan-kawan. Mohon izin. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar biasanya saya pancing anak-anak menggunakan apa namanya? Menggunakan tabel. Di sini saya sertakan vektor ke-1, vektor kedua di sini dengan K. Ardiliansyah, oke. Pak Ardiliansyah bisa tuliskan di kolom chat ya, nanti bisa kami copy paste untuk kami kami rekap dari mulai nama lengkap, nama lengkap, alamat sampai dengan nomor HP ataupun kode posnya gitu ya. Pak Ardiliansyah silakan. Bisa di privat ke Pak Herudin juga boleh, atau di privat atau di secara umum juga boleh, tapi kalau malu-malu ya di privat saja nggak apa-apa, privat makanya. Menu ketiga adalah perkalian vektor dengan skalar. Saya biasanya caranya bagaimana? Caranya saya pancing anak-anak pakai tabel. Pancing menggunakan tabel dengan cara yang sama tadi. Diketahui vektor A, diketahui vektor B, diketahui vektor C dengan yang tadi sudah diinputkan di kalkulator. Misalkan vektor A vektor A sama dengan 34, vektor B sama dengan apa tadi ya Bu, saya lupa, maaf. Aduh, tua banget saya ya, lupaan banget. Sambil Bapak Ibu mendengarkan suara saya di bagian kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisikan evaluasi untuk Bapak Ibu. Hak Bapak Ibu mendapatkan sertifikat. Sebentar sambil saya lupa tadi insertkan vektornya. Ada kadung kehapus. Oke lah, saya nulis ulang aja. Vektor A sama dengan 34, vektor B mana mas saya? Vektor ngarang aja nggak apa-apa, ada kadung malam ini. Vektor B adalah 8 min 2 misal, vektor C sama dengan 38, vektor D sama dengan 6 min 5 misal. Akhirnya saya ke anak-anak saya pancing dengan tabel tadi. Tabelnya agak berlipat sedikit nggak apa-apa ya Bapak dan Ibu. Saya pancing ke anak-anak, jumlah tadi udah, saya masuk ke perkalian. Perkalian skalar dengan vektor biasanya saya pakai tadi. Di sini ada A, K-nya saya ganti banyak. Saya ganti menjadi misalkan K sama dengan 2. Di sini nanti anak-anak mencoba eksplorasi dengan kalkulatornya. Di sini saya coba option edit vektor, atau saya buka baru aja lah. Shift 9 sama dengan saya masuk ke menu vektor. Setelah itu vektor A dimensinya 2, vektor A dimensinya 2, di sini 3 sama 4. Berarti saya akan cobakan ngomong ke anak-anak, kalau A-nya 2 berarti saya masuk ke option, dia masuk ke vektor calculate. Berarti saya panggil dengan 3 kali option vektor A. 3 kali vektor A, 2 maaf, saya lupa, 2 kali vektor A sama dengan, maka akan ketemu di anak-anak adalah hasilnya 68. Hasil 68 ini kita coba dengan K-nya saya tambahi. K
dengan K-nya saya ganti K sama dengan min 3 misalkan. K sama dengan min 3. Berarti kita coba menggunakan kalkulator option, berarti min 3 kali option kita panggil vektor A menjadi sama dengan, ternyata ketemunya adalah dengan K min 3 ketemu min 9 dan min 12. Nah, dari dua hal ini atau dari tabel-tabel yang ada ini, maka anak-anak harus menyimpulkan sendiri bahwa jika K-nya sama dengan 2, ternyata dari 3 menjadi 6 dengan kali 2. Di sini 4 menjadi 8 dengan K-nya 2. Di sini K-nya min 3, ternyata dari 3 min 3 min 9. 4 min 3 min 12. Maka anak-anak mulai mendapatkan kesimpulan bahwa caranya bagaimana. Maka anak-anak akan mencoba bahwa untuk operasinya di sini define vektor, edit vektor dan sebagainya, tadi vektor A min 3 kali vektor A. Kesimpulannya anak-anak akan mendapatkan perkalian vektor adalah perkalian skalar dengan unsur-unsur vektor tersebut. Anak-anak akan mulai memahami tentang perkalian vektor dengan skalar. Setelah itu anak-anak juga akan kami cobakan dengan vektor, saya hapus dulu. Setelah itu anak-anak kami cobakan juga ke vektor satuan. Vektor satuan kami mencobanya agak sulit ke anak-anak karena anak-anak tidak tahu vektor satuan itu apa sebetulnya, Pak. Vektor satuan itu yang seperti apa? Kalau dirumuskan sebetulnya sudah ada bahwa vektor satuan sama dengan vektor itu dibagi dengan panjang vektor itu. Biasanya di vektor satuan kami memberikan tabelnya tidak kosongan seperti ini, tapi ada pola. Diketahui vektor A, setelah itu vektor satuannya hasilnya berapa. Terus di sini ada vektor B, vektor satuannya berapa. Jadi di kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom kelima, kolom ke-6 kami sertakan sedikit clue memancing ke anak-anak dari mulai vektor A, vektor B, vektor C, vektor D misalkan di sini. Setelah itu di kolom kedua kita coba absolutnya A. Absolut di kolom kedua di sini adalah absolutnya A. Kolom ketiga di sini adalah vektornya, hasilnya. Jadi dari diketahui titik-titik di sini, setelah itu ada hasilnya, ada yang dikosongkannya juga kami simulasikan dengan bentuk yang acak. Sehingga nantinya anak-anak misalkan di sini ya, saya panjangkan aja. Jadi nantinya tabelnya saya pakai penggaris sulit ternyata ya. Jangan pakai penggaris lah. Jadi biasa aja manual. Jadi saya cobakan, biasanya pakainya gini kolomnya, kolom di papan tulisnya anak-anak. Jadi di sini ada vektor. Setelah itu di sini ada absolutnya. Setelah itu di sini misalkan 3, 4, vektornya 3, 4, absolutnya berarti kan 5. Di sini titik-titik. Setelah itu di sini 8 min 2, absolutnya nggak kita isi. Setelah itu di sini isikan hasilnya. Demikian juga misalkan di sini ada 38, terus di sini titik-titik, di sini titik-titik. Setelah itu yang vektor D misalkan 6 min 5, ini juga sama titik-titik, titik-titik. Nanti akan ketemu kesimpulan di anak-anak. Ini adalah bahwa vektor satuan hasilnya sebetulnya dari apa? Dari vektor tersebut 3, 4 dibagi dengan panjangnya vektor. Sehingga vektor satuan dari vektor A adalah vektor tersebut. Vektor tersebut bahwa
vektor A sama dengan vektor tersebut AB dibagi dengan absolut A. Itu yang kami terangkan ke anak-anak. Intinya anak-anak kami pancing dengan mengeksplorasi kalkulator untuk mendapatkan kesimpulan. Sehingga nanti anak-anak akan menemukan ini bahwa vektor satuan, vektor A adalah sebuah vektor tersebut dibagi dengan absolutnya. Setelah itu anak-anak akan kita cobakan bahwa dari mulai yang ini kurang besar saya nulis ternyata tulisnya ya. Saya perbesar lagi. Di bagian ini nanti anak-anak akan mendapatkan bahwa vektor satuan di sini misalkan 3, 4, salah. Ini intinya eksplorasi kalkulator ya. 3, 4 dibagi dengan panjang vektor satuan berarti dia vektornya berupa 3/5 I misalkan ditambah 4/5 J atau 0,6 kalau ditulis dalam bentuk matrik 0,8. Setelah itu anak-anak kita pancing dari hasil-hasil yang sudah mereka dapatkan dari sini, maka anak-anak bisa kita pancing menggunakan bahwa berapa panjang vektor satuannya. Di sini kita tambahkan satu kolom lagi, panjang vektor satuan. Panjang vektor satuan dari ini anak-anak akan mendapatkan bahwa tadi absolut kan anak-anak bisa langsung menggunakan kalkulatornya ini. Pakai absolutnya tadi, anak-anak bisa langsung tahu bahwa absolut dari vektor satuan selalu bernilai 1. Itu kenapa itu disebut vektor satuan. Sehingga anak-anak dipancing sedemikian sehingga eksplorasi kalkulator membantu anak-anak dalam penemuan atau kesimpulan. Ini vektor. Satuan selalu bernilai 1. Selanjutnya untuk perkalian titik juga sama. Perkalian titik di menu vektor itu juga sudah ada. Perkalian titik misalkan tadi saya coba simulasikan untuk vektor A. Tadi saya sudah option edit vektor nomor 2. Edit vektor A tadi 3, 4, oke. Setelah itu saya mau memasukkan lagi option define vektor B 8 min 2 dimensinya 2 8 min 2 sama dengan berarti sudah ada dua buah vektor. Saya akan mencoba mendefinisikan mengerjakan vektor satuan dari kalkulator. Bentuknya juga memancing anak-anak, bentuknya juga tabel. Saya lihat dulu. Di sini kita cobakan ke anak-anak akan eksplorasi dengan kalkulatornya bahwa vektor perkalian dot atau perkalian titik di kalkulator berarti sudah ada menunya. Option berarti tinggal kita mau vektor kalkulator 3. Perkalian dot itu bukan titik di sini, tapi di sini ada option, turun ke bawah, di sini ada dot product. Kalau yang unit vektor tadi sudah ada ya, langsung pakai unit vektor ini, maaf, saya terlewat. Yang kedua dot product berarti titik di sini tidak sama dengan titik ini ya. Ini beda. Titik ini kan berarti koma. Berarti nanti bisa ngomong ke anak-anak bahwa perkalian dot itu bukan perkalian titik tanda titik koma di kalkulator, bukan. Kalau tanda titik ini kan di bawah nih. Tapi perkalian dot itu tandanya di tengah. Berarti tinggal option turun ke bawah dot product 2. Nanti titiknya menjadi di tengah. Option ambil vektor B 4. Jadi di sini tulisannya adalah vektor A dot vektor B. Kalau menggunakan titik berarti tulisannya nanti jadinya begini. Kalau menggunakan titik, sebentar kalkulatornya saya geser dikit. Kalau menggunakan titik berarti vektor A, vektor
vektor A, titiknya di bawah nih di vektor B. Bentuknya tidak berupa kayak di sini, vektor A dot vektor B. Nah, tampilannya biar anak-anak bedakan titik di sini adalah titik yang ini koma kalau di kalkulator, padahal yang dimaksudkan adalah dot. Setelah itu sama dengan, ternyata hasilnya angka nantinya di anak-anak. Oh, perkalian titik ternyata hasilnya bukan vektor ya, hasilnya titik ya. Nah, nanti anak-anak akan mulai menyimpulkan bahwa, oh kok kenapa hasilnya angka ya? Kenapa hasilnya skalar atau hasilnya angka? Ternyata nanti anak-anak akan mulai mengeksplorasi bahwa kalau di sini 34 dikali dengan 8 min 2 kok bisa hasilnya 16 di sini. Maka nanti akan dari berbagai contoh yang ada dalam bentuk tabel di sini perkalian titik, maka anak-anak akan mulai menyimpulkan bahwa ini berasal dari, anak akan coba-coba nih nantinya pasti gitu, apalagi anak-anak SMK. 38 42 bagaimana ya nih di sini. Oke. Bisa nggak ketemu angka 16? Di sini 3 ke 8 kan 24. Terus 4 min 2 berarti min 8. Oh, 24 min 8. Oh, ternyata nanti akan menemukan berasal dari atas kali atas, bawah kali bawah. Tanda positif dan negatifnya menentukan. Kalau di sininya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Berarti kalau dicobakan B kali C di sini, B kali C berarti jadinya 8 min 2 kali 38 jadinya berarti sama dengan 24 min 16. Yang positif semua, misalkan A kali C berarti jadinya 34 kali 34 kali C-nya 38 berarti jadinya 9 tambah 32, positif dan positif. Itu untuk dot product. Setelah itu sudah disimpulkan, kesimpulan terakhir nanti bahwa kemana nih saya mau geser. Oke, untuk dot product ini sudah. Yang terakhir sudut antara dua vektor. Kalau di anak-anak sebetulnya, kalau di buku yang dipunyai oleh anak-anak, bentuknya tidak langsung alfa sama dengan. Jadi kalau tadi saya ceritakan banyak aplikasi, kalau di aplikasi CADD, aplikasinya anak-anak mesin, anak-anak teknik, anak-anak sipil itu mereka bisa begitu memasukkan panjang vektor 8, panjang terus dia memasukkan lagi ada garis. Jadi nanti saya pernah lihat anak-anak sedang mengerjakan. Di anak-anak itu langsung keluar ada vektor A, di sini ada vektor B. Vektor B di sini. Nah, kalau ditanyakan sudut vektor di sini, di anak-anak itu langsung bisa. Jadi itu yang kadang-kadang saya harus mencoba mengalah kepada anak-anak. Mengalahnya adalah, Pak, tinggal dimasukkan kan selesai Pak. Kita pakai program SAP atau program CADD juga kelar Pak. Ngapain juga mesti mengerjakan. Saya mencoba menegaskan ke anak-anak bahwa teoritisnya adalah seperti ini. Tuh, jadi anak-anak juga akan mulai paham, oh maksudnya mendapatkan itu hasilnya berasal dari sana. Itu sih kalau di SMK sebetulnya. Jadi sudut antara dua vektor kalau menggunakan kalkulator juga tentu langsung muncul. Maksudnya adalah di bagian option di sini turun ke bawah, di sini ada angle, nggak tahu kalau saya salah menyebut ya. Angel lah bahasa Inggrisnya, berarti begitu tulis angel, di sini tinggal kita tuliskan option vektor A terus koma vektor B, maka nantinya akan mendapatkan sudut di sini nih. Angel vektor A, koma vektor B. Setelah itu tekan, maka akan mendapatkan sudutnya. Coba ya, kalkulator sudut A, koma sudut B, berarti pakainya yang kuning ya. Terus kita panggil vektor B4. Tutup sama dengan, maka akan mendapatkan
sudut antara vektor A dan vektor B adalah 67 derajat. Nah, bagaimana cara menggandengkan ini menjadi, ini petunjuknya sudah ada ya, menggandengkan antara sudut tiba-tiba, padahal di buku itu nggak pakai sudut loh. Kalau di buku itu jarang yang pakai sudut, karena di buku itu munculnya adalah cos alfa sama dengan vektor didotkan yang tadi, vektor dot dibagi dengan panjang kali panjang atau absolut kali absolut, maka baru muncul cosnya. Sehingga kita tetap harus kreatif dulu seperti yang paparkan ke anak-anak. Maka guru juga harus dalam bentuk memancing anak-anak dalam bentuk tabel. Dalam bentuk tabelnya harus sabar, anak-anak kita pandu, dan akan jauh lebih efektif kalau Bapak Ibu dalam bentuk ini memberikan ke anak-anak dalam sisi pandemik ini, karena kita tidak boleh ketemu. Bapak Ibu tuliskan bentuk dalam bentuk Bapak Ibu berikan dalam bentuk video. Dalam bentuk video yang videonya di situ Bapak Ibu mensimulasikan memancing anak-anak. Kalau memang sekiranya pembelajaran secara asinkronus ini memang dimungkinkan, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan harus menggunakan webinar, yang mau tidak mau harus banyak memancing anak-anak untuk eksplorasinya. Jadi nanti di bagian ini akan muncul vektor A, vektor, di sini vektor kedua, vektor 1, vektor 2, di sini harus kita pancing dengan U dot V, di sini harus pancing dengan besar U atau absolut U, di sini ada absolut V. Setelah itu Bapak Ibu coba pancing cos ini, bentuk apa? U dot V per ini. Setelah itu pancing juga di sisi terakhir nantinya antara sin sama cos atau tan-nya. Jadi di bagian ini tambah lagi sin, cos, sama tan. Sin, cos, sama tan. Untuk pemancingan anak-anak, sehingga nanti kesimpulannya anak-anak menghasilkan jawaban sudut itu dari sin, dari cos, ataupun dari tan-nya yang tepat. Sehingga mengacu ke anak-anak bahwa yang tepat adalah cos alfa, bukan menggunakan sin, bukan menggunakan tan. Karena bawaan dari buku kan sudut antara dua vektor itu dari cos alfa sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Tapi kan ini belum diajarkan dulu ke anak-anak. Ini bentuk ini kan belum diajarkan dulu ke anak-anak. Anak-anak kita eksplorasi sehingga nanti menemukan hasil dari anak-anak, dan pakailah sudut-sudut yang sudut tidak istimewa agar nantinya anak-anak bisa eksplorasi penuh dengan kalkulator. Kemudian itu mungkin kalau mungkin ada yang perlu dibahas atau ditanyakan. Baik Pak, terima kasih. Ini luar biasa memangnya, walaupun mungkin karena baru pertama jadi kayaknya agak bingung. Tapi yang pakai EduPlusnya maksudnya. Yang tadi yang kasih, bukan EduPlusnya Pak. Kalau EduPlusnya itu saya bisa, cuma yang kasihnya kelas ini. Oh, di Budian kendalanya malah justru di kalkulatornya, di emulatornya. Iya, di emulatornya mungkin harus banyak belajar ini Pak. Oh, baik. Tapi Budian sudah bisa coba dengan trialnya, sudah bisa coba dengan ininya sudah? Sudah, ini saya sudah coba dengan trialnya, selama bisa. Alhamdulillah. Jadi eksplorasi saja Budian untuk kawan-kawan Bapak dan Ibu yang menginginkan tutorial, ada di Casio apa ya Bu Pinta ya, Casio Education. Di Casio Education Bapak Ibu sebetulnya sudah banyak video yang Bapak Ibu bisa coba eksplorasi di sini tentang penggunaan kalkulator. Di sini pakai banyak hal, di sini banyak banget videonya, tutorial tentang class list, bagaimana cara
cara per menunya, mau pakai untuk matik, untuk vektor, untuk macam-macamnya. Di sini ada casio.education.us, di sini juga banyak. Nah, di sini ada tutorial untuk macam-macamnya, tidak hanya untuk kelas listnya, di sini juga ada. Jadi di YouTube-nya sebetulnya sudah ada dia. Tinggal pakai nanti yang pakai bahasa Indonesia atau pakai apa, di sini ada. Begitu, Budian? Iya, iya Pak. Oh ya, mungkin nanti saya akan lebih belajar lagi tentang ini. Kemudian Ini kayaknya bagus diterapkan, ya. Kemudian tadi baru malam ini mengunduh emulatornya. Sebenarnya yang kemarin sebelumnya pernah mungkin sudah habis masa trialnya, baru saya tidak pernah buka lagi Pak. Oh begitu, baik. Dan ternyata ini kan biasanya kan kalkulator ini agak dilupakan ya karena begitu banyak yang lain-lain. Tapi setelah malam ini sepertinya cocok untuk digunakan kembali. Nah, sangat cocok Ibu, apalagi nanti sih pandemi, Bapak Ibu pokoknya eksplorasi aja pakai DEDU Plus ya. Kenapa? Karena DEDU Plus itu real jawaban anak-anak muncul. Jadi hasil anak mencatnya sendiri, eksplorasinya anak-anak akan terlihat. Kayak tadi kebetulan Bu Dina mencoba mengerjakan dan belum tepatnya di mana juga kelihatan. Kalau untuk materi lain, misalkan materi yang berupa grafik, nanti bentuknya pun akan kelihatan. Itu Bu. Oh ya maaf tadi saya agak keliru, Bapak Ibu boleh juga selain Capstone Education Bapak Ibu masuk ke Casio Kalkulator. Casio Kalkulator di YouTube-nya cepat aja nih. Casio Kalkulator Education Pak. Oh ya, terima kasih. Casio Kalkulator Education. Di Casio Education Kalkulator di sini ternyata sudah 458 video. 458 video di sini macam-macamnya Bapak Ibu nih, kelas wis. Wes sak mendengar maaf kalau bahasa Jawa nggak paham ya. Marem sepuasnya di sini sudah ada, Bapak Ibu bisa eksplorasi di sini penggunaan Casio kelas dari mulai introduction sampai dengan macam-macamnya. Aljabar di sini juga sudah ada, dari mulai kalkulator aljabar aja sampai berapa part nih, 41 aljabar aja sampai 8 part. Ini penggunaan kalkulator untuk aljabar dan sebagainya. Itu mungkin Budian. Ampun. Maaf sudah. Budiannya menghilang Pak. Waduh. Baik Bapak dan Ibu, sebentar saya cek di kolom pertanyaan, nggak ada yang tanya Bu. Jadi sih nggak ada yang bertanya. Tidak ada pertanyaan lagi Pak Musid. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Intinya saya coba sharing apa yang kami pakai, apa yang kami lakukan di kelas. Ini yang saya cobakan ini ngomong dengan dengan menggunakan kalkulator untuk menu ini. Kebetulan saya tahun ini tidak ngajar kelas 11. Yang sebelumnya saya ngajar di kelas 11, ini yang saya pakai untuk memancing anak-anak di kelas, apalagi kemarin di kelas riset saya juga kebetulan dapat dari researcher pakai ini, dan saya cobakan di kelas lain juga menggunakan kalkulator walaupun tidak di kelas riset. Saya cobakan dengan mancing mereka pakai kalkulator. Ada satu kelas yang memang sangat tertarik dengan kalkulator. Alhamdulillah karena kami dapat bantuan dari Casio, ada 40 buah kalkulator hard, maka kami eksplorasi ke anak-anak. Dan anak-anak ternyata yang tadinya tidak memahami bahwa ternyata mereka sudah bekerja dengan vektor atau sudah mendalami vektor, justru malah dasarnya mereka nggak dapat, dikiranya nggak dapat dan tidak ada hubungannya matematika dengan kejuruannya mereka, padahal sangat kental hubungannya. Baik, sebelum saya akhiri Bapak dan Ibu, saya mengutip sedikit dari tulisan Mendikbud bahwa teknologi adalah tools, hanya suatu alat, bukan segalanya. Kualitas pembelajaran dalam kelas adalah interaksi antar guru dengan murid, itu esensinya. Jadi esensi dari pembelajaran, Bapak Ibu coba gunakan tools untuk membantu pemahaman anak-anak. Kita coba bervariasi, tidak hanya sekedar sekedar membelajarkan anak-anak dengan
manual mungkin, apalagi dengan hari ini tahun ajaran ini kita harus dengan pandemik, kita harus mau untuk bersinergi. Yang tadinya anti COVID, kita sekarang harus hidup bersama dengan virus ini. Ya mau tidak mau Bapak dan Ibu harus mengimplementasikan dengan pembelajaran jarak jauh. Mau tidak mau Bapak Ibu juga harus menggunakan tools. Salah satu toolsnya adalah kalkulator yang akan jauh lebih efektif kalau Bapak Ibu lebih paham dengan tools yang dipakai. Itu mungkin Budian atau Budian nggak tahu kemana ya. Budian, terima kasih kawan-kawan. Di sini ada Bu Pinta, ada Pak Hairudin, ada Bu Chan atau kawan-kawan yang lain yang berada di tadi. Saya cukupkan untuk sesi malam hari ini, hari Selasa 21 Juli 2020. Kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap jaga kesehatan untuk semuanya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak atas sesinya malam ini. Untuk Bapak Ibu, sebelum saya menutup, harusnya Ibu Diana ya, Ibu Dian, harusnya Ibu Dian, cuma Ibu Dian langsung keluar, nggak tahu kayaknya sejaringan. Saya untuk menutup, sebelum saya menutup sesi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi link evaluasi. Link evaluasinya sudah dikirimkan di grup untuk mendapatkan sertifikat atas kegiatan malam ini. Lalu jika Bapak Ibu berniat untuk bertanya, Anda memiliki niatan untuk bertanya harga kalkulatornya berapa sih? Itu bisa aja nanti Bapak Ibu reply email dari sertifikat kami, nanti kami akan forward ke bagian sales kami untuk follow up ke Bapak Ibu. Sekian dari saya, terima kasih banyak Bapak Ibu. Link evaluasi akan ditutup pukul 22.00.